Suku Bajo, manusia penjelajah laut yang ahli menyelam. Suku Bajo merupakan sebuah suku yang dikenal sebagai penyelam, pengembara, dan penjelajah lautan yang sangat ulung. Orang Bajo berlayar dari satu titik ke titik lain. Mereka tak berhenti menyusuri lautan dengan alam sebagai pemandunya. Meski asal-usulnya belum diketahui secara pasti, namun orang-orang suku ini bisa ditemukan di banyak tempat. Tak hanya di Indonesia, suku Bajo juga ada yang ditemukan bermukim di perairan Sabah Malaysia dan Tawi-Tawi, serta Mindanao di Filipina. Ada yang menyebut orang Bajo berasal dari Filipina, dan ada juga yang menyebut dari Malaysia. Namun, sejak berabad-abad, mereka hidup di lautan secara nomaden. Banyak yang menganggap asal-usul orang Bajo dari Semenanjung Malaka, lalu berimigrasi ke berbagai penjuru Nusantara. Namun ada juga yang mengatakan orang Bajo berasal dari Sulawesi Selatan dan menyebar ke wilayah lainnya. Rekam jejak orang Bajo memang belum bisa dideteksi secara pasti, namun bisa ditelusuri melalui hubungannya dengan beberapa kerajaan di Nusantara seperti Kerajaan Malaka, Luwu Siang, Makassar, dan Bone. Kegiatan sehari-hari suku Bajo didukung oleh transportasi air berupa perahu. Perahu-perahu biasanya terparkir di pelataran atau di bawah rumah mereka. Selain sebagai alat transportasi, perahu-perahu juga digunakan oleh masyarakat suku Bajo untuk mencari nafkah. Mayoritas mata pencaharian masyarakat suku Bajo adalah nelayan. Mereka mencari ikan dengan cara-cara tradisional, seperti memancing menggunakan kail, menjaring, dan juga memanah sembari menyelam. Menyelam adalah salah satu keahlian yang paling istimewa yang dimiliki suku Bajo. Orang Bajo dikenal bisa lebih tahan lama menyelam di air. Mereka disebut-sebut bisa tahan sampai 13 menit di kedalaman 60 meter tanpa alat bantu nafas atau oksigen. Tak jarang, mereka berjalan-jalan di dasar laut layaknya sedang berjalan di daratan. Bahkan aksi memukau ini pernah diliput langsung oleh stasiun TV BBC. Saat menyelam puluhan meter, jantung orang Bajo melambat hingga 30 detak per menit, menekan paru-parunya hingga sepertiga dari volume awalnya. Normalnya, detak jantung orang dewasa berkisar 60 sampai dengan 100 per menit. Dari hasil penelitian, disebutkan orang-orang suku Bajo telah beradaptasi secara genetis agar bisa menghabiskan waktu lebih lama di dalam air. Di tubuh orang Bajo juga ditemukan sebuah gen yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Yang jelas, untuk menangkap ikan dengan cara menyelam adalah sesuatu yang mudah bagi orang Bajo. Hasil tangkapan biasanya akan dikonsumsi serta dijual kepada masyarakat di sekitar pesisir atau pulau terdekat. Suku Bajo, yang warganya sebagian besar memeluk agama Islam, mempunyai banyak sebutan. Sebagian menyebut mereka orang laut. Orang Jawa menyebut mereka Bujus. Orang Melayu menyebutnya Celates. Di perairan Selat Makassar, mereka disebut Bajau atau Bajo. Sementara itu, mereka sendiri menyebut dirinya orang Sama. Sebagai orang laut, suku Bajo memiliki tempat tinggal yang berbeda dengan rumah-rumah masyarakat pada umumnya. Masyarakat Bajo juga terbagi dua, yakni Bajo daratan dengan rumah-rumah didirikan di atas karang yang telah mati yang disusun menjadi seperti daratan, dan Bajo laut yang mendirikan rumahnya di atas permukaan air laut. Rumah adat suku Bajo disebut dengan nama Boboroh, yang memiliki arti bangunan sederhana dengan tiang terbuat dari batang pohon.
Untuk penutup dindingnya terbuat dari anyaman daun kelapa, sedangkan dinding papan dan lantainya terbuat dari papan dan balok kayu. Atap rumah suku Bajo menggunakan daun nipah atau yang biasa mereka sebut dengan tuho. Ciri lain adalah tapak tiang rumah yang terbuat dari karang. Pemilihan karang diyakini karena bahan yang paling tepat untuk rumah masyarakat yang mengapung di atas laut. Sementara tiang-tiang yang menjulang tinggi membuat orang suku Bajo membangun lorong menuju ke halaman rumah sebagai tempat menyandarkan kapal. Tiang yang merupakan struktur utama bangunan ditancap ke dasar laut sedalam 50 cm. Pola tiang rumah ini berbentuk grid kubus dengan jarak bentang 5 kali 6 meter. Terdapat beberapa lokasi yang menjadi tempat bermukim suku Bajo di Indonesia. Yang pertama ada di Teluk Tomini, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Ada pula pemukiman suku Bajo yang bisa ditemukan di Desa Bajau, Kepulauan Sula, sebuah wilayah di Provinsi Maluku Utara. Suku Bajo juga diketahui menghuni Pulau Bungin, pulau terpadat di dunia yang berada di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Namun pemukiman suku Bajo terbesar di Indonesia disebut berada di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Meski dikenal sebagai orang laut yang tinggal di atas air, namun kini ada juga orang keturunan Bajo yang sudah pindah ke daratan dan membangun rumah di pesisir pantai. Bahkan kehidupan orang-orang Bajo yang hidup di daratan sudah sangat modern. Tak ubahnya seperti perkampungan masyarakat lain pada umumnya. Anak-anak suku Bajo juga sudah banyak yang mengenyam pendidikan. Karena keunikan hidupnya dan kemampuannya sebagai pengembara laut sejati, suku Bajo menjadi salah satu inspirasi suku Metkayina dalam film yang sangat populer, yaitu Avatar: The Way of Water atau Avatar 2.